Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5, bagaimana kabarnya? Ustazah doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat walau belajar dari rumah. Oke, bertemu lagi dengan Ustazah Warsini. Kali ini kita akan masuk tema 5, materi IPA ekosistem. Ya. Materi ekosistem, sebelum kita belajar, mari kita mulai dulu dengan membaca doa. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman, amin. Baik, kita mulai teman-teman. Yang pertama, kita mulai dari pengertian ekosistem. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami itu adalah ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya atau ciptaan Allah, misalnya laut, sungai, danau. Sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia, misalnya sawah, waduk, dan juga kolam. Baik, salah satu contoh ekosistem alami itu adalah pantai, dan salah satu contoh ekosistem buatan itu adalah sawah. Baik, pada ekosistem itu terdapat dua komponen. Teman-teman, ada dua komponen. Satu, komponen abiotik, dan yang kedua adalah komponen biotik. Komponen abiotik itu adalah semua benda tak hidup yang ada pada lingkungan, misalnya tanah, udara, air, batu, dan juga suhu. Sementara komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup yang ada pada suatu lingkungan, manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Ya. Ekosistem sendiri bisa terganggu keseimbangannya, ya, bisa mengalami kerusakan yang disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang pertama adalah faktor alam. Jadi karena murni dari alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga angin topan. Yang kedua, ini yang justru lebih besar ya teman-teman, adalah keseimbangan ekosistem yang terganggu sebagai akibat faktor aktivitas manusia seperti pertambangan, penebangan hutan, perburuan liar, dan pembuangan limbah. Baik teman-teman, kerusakan ekosistem atau di alam semesta ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kerusakan di alam baik di darat maupun di laut akibat ulah manusia itu sudah nampak di mana-mana, ya, akibat pertambangan, penebangan hutan. Maka selayaknya kewajiban kita adalah melestarikan lingkungan dan menjaganya. Baik, hubungan makhluk hidup di dalam ekosistem itu terjadi melalui peristiwa makan dimakan yang disebut dengan rantai makanan. Teman-teman coba disimak gambarnya dengan seksama ya. Rantai makanan itu adalah urutan peristiwa makan dimakan yang dimulai dari produsen dan komponen terakhir adalah dekomposer atau pengurai. Teman-teman perhatikan ya. Pada gambar itu terdapat padi, kemudian ada tikus, kemudian ada ular, ada elang, dan yang terakhir ada bakteri.
Teman-teman perhatikan, di rantai makanan itu ada 3 komponen. Yang pertama, perhatikan, produsen. Produsen itu adalah tumbuhan. Semua tumbuhan itu menempati kedudukan sebagai produsen. Yang kedua, konsumen. Konsumen bisa ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, bahkan sampai konsumen 4. Konsumen 1 itu yang langsung makan produsen, maka tikus adalah konsumen 1. Kemudian konsumen 2 adalah yang memakan konsumen 1 dan seterusnya. Dan komponen terakhir rantai makanan adalah dekomposer atau pengurai. Pengurai itu terdiri dari bakteri dan jamur yang menguraikan makhluk hidup pada rantai makanan yang mati. Jadi teman-teman ada 3 ya, produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Oke, kemudian lanjut, selain rantai makanan, ada jaring-jaring makanan ya. Jaring-jaring makanan itu lebih kompleks teman-teman ya, terdiri lebih dari 1 rantai makanan ya. Ustadzah di gambar menyajikan adalah jaring-jaring makanan pada ekosistem sabana atau padang rumput. Coba kalian hitung ada berapa rantai makanan pada jaring-jaring makanan pada gambar. Kita lihat ya. Yang pertama itu ada rumput yang dimakan oleh rusa, rusanya dimakan oleh singa. Itu rantai makanan 1. Kemudian yang kedua, rumput dimakan oleh kelinci, kelincinya dimakan oleh singa. Rantai makanan kedua. Kemudian yang ketiga, rumputnya dimakan tikus, tikusnya dimakan burung hantu. Kemudian itu berarti rantai makanan ketiga. Kemudian rantai makanan keempatnya yaitu rumput dimakan tikus, tikus dimakan oleh ular, kemudian dimakan oleh burung elang. Jadi pada jaring-jaring makanan itu ada 4 rantai makanan. Ini juga contoh lain, silahkan teman-teman coba temukan ada berapa rantai makanan pada gambar yang Ustadzah sajikan. Ya. Oke, dalam suatu rantai makanan itu harus ada keseimbangan antar populasi. Artinya, kalau manusia berbuat sesuatu yang mengganggu salah satu komponen rantai makanan, maka terjadi ketidakseimbangan. Baik, semuanya teman-teman coba disimak dulu. Di gambar itu ada padi yang dimakan belalang, belalangnya dimakan oleh katak, kataknya dimakan oleh ular, dan ularnya dimakan oleh elang. Ya, apa yang terjadi teman-teman jika salah satu komponen pada rantai makanan itu terganggu? Misal, Ustadzah memberikan contoh pada rantai makanan itu burung elang sekarang sudah sangat langka karena banyak diburu manusia. Kalau burung elang jumlahnya turun, secara otomatis tidak ada yang memangsa ular sawah. Karena burung elang turun, jumlahnya sedikit sekali, jumlah ular sawah akan meningkat. Karena jumlah ular sawah meningkat, maka katak akan banyak dimakan, sehingga jumlah katak akan menurun. Jika jumlah katak menurun, maka tidak ada predator yang memakan belalang. Jumlah belalang akan meningkat sangat pesat. Karena jumlah belalang meningkat sangat pesat, secara otomatis jumlah padi akan menurun karena terlalu banyak hewan yang memakan padi. Jadi, tindakan manusia yang mengganggu salah satu komponen rantai makanan akan mengganggu keseimbangan antar populasi. Baik, tadi adalah materi pertama. Materi yang kedua di ekosistem adalah penggolongan hewan berdasar makanannya. Ustadzah percaya insya Allah teman-teman sudah paham materi ini, karena ini sudah lebih dari 1 kali ya. Kalian tahu di kelas 3 sepertinya juga sudah. Yang pertama adalah kelompok hewan herbivore atau herbivora. Herbivora adalah
kelompok hewan pemakan tumbuhan. Ya, ciri-ciri hewan herbivora itu adalah hewan herbivora ini memiliki 2 gigi saja, yaitu gigi seri yang fungsinya untuk memotong makanan dan gigi geraham yang lebar dan kuat untuk mengunyah. Jadi teman-teman, hewan herbivora tidak punya gigi taring ya. Contoh hewan herbivora adalah ada sapi, kemudian ada zebra dan juga ada koala. Jadi ketiga hewan ini hanya memiliki gigi seri dan juga gigi geraham. Yang kedua adalah hewan karnivora. Hewan karnivora ini memakan daging atau hewan pemakan daging. Cirinya hewan karnivora adalah tentu saja punya gigi taring untuk mencabik-cabik mangsanya. Ciri utamanya adalah gigi taring. Atau pada hewan pemakan daging tertentu yang tidak punya gigi, itu adalah memiliki paruh yang tajam untuk merobek daging mangsanya. Apa coba contohnya hewan karnivora yang tidak punya gigi? Contohnya adalah elang. Elang itu tidak punya gigi tapi memiliki paruh yang tajam untuk merobek daging mangsanya. Baik teman-teman, ini adalah contoh hewan karnivora. Ada elang, kucing, dan juga buaya. Yang ketiga adalah hewan omnivora, yaitu hewan pemakan hewan dan tumbuhan lain. Ya, jadi kalau tadi hewan herbivora itu ciri khasnya punya gigi seri dan geraham, kemudian karnivora cirinya gigi taring yang tajam, hewan omnivora ini paling lengkap giginya. Gigi seri, taring, dan gerahamnya berkembang dengan seimbang. Salah satu contoh hewan-hewan omnivora adalah hewan primata, kera, kemudian simpanse itu adalah contoh hewan omnivora. Contoh yang lain adalah beruang, kemudian tikus, dan juga ayam. Kemudian insektivora. Insektivora dari kata insek ya teman-teman. Insek itu artinya serangga, yaitu kelompok hewan pemakan serangga. Biasanya hewan-hewan ini ditandai dengan memiliki lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Kira-kira tahu ya teman-teman ya hewan apa itu ya? Berarti ada tokek, kemudian ada cicak, kemudian ada beberapa tipe kadal juga termasuk insektivora. Kemudian sesi yang ketiga dari ekosistem adalah daur hidup hewan. Daur hidup hewan. Baik teman-teman, daur hidup hewan itu secara garis besar dibedakan menjadi 2. 1, mengalami metamorfosis. 2, tidak mengalami metamorfosis. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis mengalami perubahan bentuk dari ketika lahir hingga menjadi dewasa. Misalnya kupu-kupu. Teman-teman tentu tidak menyangka bagaimana ceritanya ulat yang bentuknya seperti itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Sementara hewan yang kedua adalah hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Apa itu? Hewan itu memiliki bentuk yang sama dari lahir. Misal teman-teman punya kucing dan kelinci. Kucing dan kelinci dari lahir bentuknya sama dan tidak mengalami perubahan bentuk yang berarti seperti ulat menjadi kupu-kupu tadi. Kemudian metamorfosis sendiri dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Baik, kita mulai dulu dengan metamorfosis sempurna. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna diantaranya adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, lalat, dan kumbang. Ada 4 tahapan pada metamorfosis sempurna. Telur, larva, pupa, dan imago. Dan yang perlu teman-teman ingat tadi,
ciri dari metamorfosis sempurna adalah dia mengalami perubahan bentuk yang sangat signifikan dari menetas hingga dewasa. Baik teman-teman, ini adalah contoh metamorfosis pada nyamuk. Nyamuk tadi metamorfosisnya sempurna ya teman-teman, berarti ada 4 tahap. 1, telur, ya, telur nyamuk. Kemudian telur akan menetas menjadi larva atau jentik-jentik. Larva kemudian akan berubah menjadi pupa. Kemudian pupa akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Kemudian contoh yang kedua, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Baik, dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi larva, kemudian menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu dewasa. Itu adalah contoh hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Baik, contoh yang ketiga adalah lalat. Ya, kita lihat ada 4 tahap juga. Telur, kemudian larva, pupa, lalu menjadi lalat dewasa. Baik teman-teman, tadi Ustadzah sudah memberikan 3 contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ada apa saja tadi? Nyamuk, kupu-kupu, dan juga lalat. Ya, tadi semuanya ada berapa tahap teman-teman? Ada 4. Telur, larva, pupa, dan imago. Imago itu adalah hewan dalam bentuk dewasanya. Baik, Ustadzah masuk yang kedua, yaitu hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tetapi tidak sempurna. Apa perbedaannya? Kalau tadi pada metamorfosis sempurna itu perubahan bentuk tubuhnya ini benar-benar kelihatan nyata, ya. Tetapi kalau metamorfosis tidak sempurna, itu perubahan bentuknya tidak terlalu mencolok antara individu muda dan individu yang dewasa. Ya, biasanya ciri khasnya adalah terdapat penambahan struktur sayap. Ya, tahapannya ada 3. Kalau tadi metamorfosis sempurna ada berapa teman-teman? Ada 4. Metamorfosis tidak sempurna ada 3, yaitu telur, nimfa, dan imago. Baik, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Teman-teman perhatikan, nanti perubahannya ada pada sayapnya. Baik, yang pertama, telur akan menetas menjadi nimfa. Nimfa ini adalah kecoa tapi dia tidak punya sayap. Ya, kemudian berkembang lagi masih nimfa juga dengan tanpa sayap. Kemudian yang ketiga, mulai tumbuh sayap pada nimfa itu dan berkembanglah menjadi kecoa dewasa. Berarti tahapannya cuma 3 ya teman-teman ya. Telur, nimfa, dan kecoa dewasa. Ya, nimfa itu adalah bentuk kecoa yang belum sempurna, biasanya memang belum tumbuh sayap secara sempurna. Contoh yang kedua adalah metamorfosis pada belalang. Sama teman-teman seperti kecoa tadi. Yang pertama adalah telur. Telur kemudian menetas menjadi belalang dalam bentuk nimfa tanpa sayap. Kemudian nimfa belalang tanpa sayap tadi berkembang menjadi nimfa bersayap sampai akhirnya menjadi belalang dewasa yang lengkap dengan organ sayapnya. Ya, jadi metamorfosis tidak sempurna ada 3 tahap. Telur, nimfa, dan imago atau hewan dewasanya. Baik. Tadi selain hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Bentuk dan fungsi tubuh tetap sama dari lahir hingga dewasa. Contohnya kucing, ayam, bebek, dan hampir banyak hewan itu tidak mengalami metamorfosis. Ditandai dengan ketika lahir hingga dewasa, bentuk dan fungsi tubuhnya tetap sama. Oke. Baik, teman-teman silahkan, ada 3 gambar ini bisa kalian simpulkan. 1,
kupu-kupu itu mewakili metamorfosis sempurna, tadi ada berapa tahap. Yang kedua, kecoa mewakili metamorfosis tidak sempurna, ada berapa tahap. Dan yang ketiga, daur hidup kucing dari kucing kecil hingga kucing dewasa. Teman-teman bisa menyimpulkan apa perbedaan ketiga tahap daur hidup hewan tersebut ya. Mana yang metamorfosis sempurna, mana yang tidak sempurna, dan mana yang tidak mengalami metamorfosis.